Konon, ketika gerbang dunia terbuka, sebuah kekuatan dahsyat akan terlepas, membekukan seluruh isi dunia, dan kehancuran yang tersisa akan merayap, menggerogoti setiap sudutnya. Para dewa meramalkan, seorang terpilih akan bangkit dan menyatukan kepingan dunia yang hancur. Namun, jika kesempatan itu terlewatkan, dunia akan terjerumus ke dalam jurang kengerian abadi. Sang Kaisar Kronos, dengan tatapan mata yang dingin, kembali membuka lembaran catatan kuno itu. Selama ribuan tahun, para penerima wahyu ilahi telah gagal mewujudkan ambisi mereka untuk menaklukkan benua ini, gumamnya dalam hati. Namun, kali ini berbeda. Gerbang kedua telah terbuka, dan kini aku memiliki kekuatan untuk menundukkan mereka. Perlawanan kecil mereka akan berakhir hari ini. Dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan, beliau menegaskan, Kronos tidak pernah gagal karena kurangnya kekuatan, dan hari ini aku akan membuktikannya. Di Laskal, markas strategis Kekaisaran Kronos, 10.000 prajurit tergeletak tak bernyawa. Sebuah pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Dimitri tanpa satupun korban di pihak mereka. Penghinaan ini membakar amarah sang kaisar, dan genderang perang pun ditabuh. Para raja dari berbagai kerajaan kembali berkumpul dalam konferensi darurat, kecuali kerajaan Redford. Dalam rapat yang penuh ketegangan itu, kerajaan Frank secara mengejutkan memutuskan untuk bergabung dengan aliansi Dimitri demi melindungi wilayah mereka dari ancaman kekaisaran. Keputusan ini membuat Raja Odelia semakin terpuruk. Beliau menyadari jika aliansi Dimitri kalah, dominasi kekaisaran Kronos di benua ini akan menjadi kenyataan. Terjepit di antara dua kekuatan besar, Raja Odelia terpaksa memilih pihak. Dengan hati berat, beliau menghubungi kekaisaran Kronos dan menyampaikan hasil konferensi tersebut. Kemudian si utusan menjawab. Sang kaisar murka mendengar kabar pembantaian di Laskal. Beliau bersumpah akan melancarkan perang skala penuh, menghapus semua musuh dari peta dunia, termasuk mereka yang mendukung Dimitri. Dan karena Raja Odelia telah menunjukkan kesetiaannya, maka wilayahnya pun akan dikecualikan. Tapi sebagai gantinya, dia harus melaksanakan tugas khusus yang akan diberikan kepadanya. Beberapa hari kemudian, di pos pertahanan terdepan, Komandan Baron Boras menyambut kedatangan Duke Bangfor. Dia adalah seorang veteran perang yang telah membawa pasukannya meraih kemenangan demi kemenangan dan menjadi simbol kekuatan militer Kekaisaran Kronos. Beliau tiba ke sini dengan 30.000 prajurit yang mengiringinya. Kemudian Baron Boras menjelaskan situasi terkini secara rinci, dimulai dari Dimitri yang telah tergabung dengan Kairo dan mengumpulkan kekuatannya di Garda Barat, lalu kerajaan Redford, Hector dan Frank yang telah memberontak dan bersiap untuk berperang, dan kerajaan Odelia dan Umberto yang memilih mendukung kekaisaran. Setelah mendengar semua laporan, Duke Bamfor kemudian dengan tegas menyatakan, 10 hari dari sekarang kita akan melancarkan serangan skala penuh ke Kairo dan Dimitri. Namun keesokan harinya, ribuan prajuritnya tiba-tiba mengalami keracunan. Mereka muntah-muntah dan demam tinggi. Hampir 10.000 prajurit terkena dampaknya, dan 300 nyawa melayang sia-sia. Duke Bamfor segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap semua sumur dan sumber air, mencari jejak racunnya. Beliau juga memanggil bantuan dari menara sihir Behemoth untuk menyembuhkan para prajurit. Tower Master Behemoth bersama pasukan elitnya yang terdiri dari 32 penyihir tiba dan mulai menganalisis racun tersebut. Namun, mereka terkejut ketika menemukan fakta bahwa racun yang mengendap di tubuh para prajurit ternyata bukanlah satu jenis. Di 8 benteng pertahanan, mereka menemukan 32 jenis racun yang berbeda. Dan yang lebih mengerikannya, semua racun ini tidak dikenal di seluruh benua Salamander. Sang Tower Master, yang selama ini dikenal sombong dan angkuh, akhirnya mengakui ketidakberdayaannya. Mustahil untuk membuat penawar racun sebanyak ini dalam waktu singkat, apalagi dengan perang yang akan segera pecah, ujarnya dengan suara lesu. Duke Bangfor terkejut melihat Tower Master yang selalu percaya diri itu tampak begitu tak berdaya. Lantas beliau segera memerintahkan bawahannya untuk mengisolasi semua prajurit yang teracuni dan membakar semua mayat secara diam-diam untuk mencegah kepanikan di antara para prajurit lainnya. Setelah melakukan serangkaian kekejaman dan menginjak-injak hukum perang kontinental, mereka kini berani berlindung di baliknya. Marquis van den Burg
seorang komandan garis depan barat, mendengus geli ketika membaca pesan yang dikirimkan ke Kekaisaran Kronos. Baron Noel, seorang kepala staf yang selalu tampak lesu, mengangguk setuju. Begitulah Kekaisaran Kronos. Mereka bungkam saat berbuat keji, namun menggonggong saat lawannya melakukan hal serupa. Sementara Flora Lawrence, sang penasehat militer, memilih untuk tidak terpancing. Dengan suara tenang, ia berujar, jika kita ingin mengulur waktu, kita harus menyetujui proposal negosiasi mereka. Maka, diutuslah seorang utusan yang terkenal dengan julukan si Rakun Kairo, seorang negosiator ulung yang mampu memutarbalikkan fakta dengan kelicikannya. Beberapa hari kemudian, di perbatasan benteng Kairo, Duke Bamford datang seorang diri. Ia disambut oleh Confabius, yang juga datang tanpa pengawal. Mengabaikan basa-basi, Duke Bamford langsung menuju pokok permasalahannya. Mengapa Dimitri menggunakan racun? Bukankah hukum kontinental melarang penggunaan senjata semacam itu? Pertanyaan serius itu dijawab dengan nada main-main oleh Confabius. Deklarasi itu hanyalah sebuah rekomendasi, bukan kewajiban. Lagi pula, kami yakin pihak kekaisaran tidak akan keberatan mengingat kebebasan pasukan Kronos melintasi batas negara tanpa pemberitahuan. Tersinggung dengan ucapannya itu, Duke Bamford memperingatkan Confabius untuk berhati-hati dalam memilih kata. Ia mengingatkan kembali asal-usul larangan penggunaan racun. Dahulu kala, sebelum Kronos menyandang gelar kekaisaran, banyak faksi menggunakan racun mematikan dalam perang antar wilayah. Akibatnya, tragedi mengerikan terjadi, menewaskan sekitar 30 populasi di 3 negara. Confabius menyela, bukankah 3 negara yang binasa itu kemudian menjadi bagian dari kekaisaran? Bukankah Kronos meraup keuntungan besar dari kejadian itu? Lagi pula, kami tidak menyangka Kronos yang menggunakan sihir hitam melarang penggunaan racun. Jika racun adalah permainan anak-anak, maka sihir hitam adalah kekuatan yang mengancam seluruh umat manusia. Saat Duke Bamford meminta bukti, Confabius tertawa sinis dan membalas, kau menggunakan Shadow untuk pembunuhan dan penyihir hitam untuk menyerang Dimitri. Lalu kau meminta bukti? Sungguh konyol. Jika kami benar-benar ingin membantai penduduk tanpa pandang bulu, kami akan melepaskan racun itu di ibu kota kekaisaran, bukan di pos pertahanan. Jadi, singkirkan omong kosong tentang moralitas dan akhiri percakapan tidak berguna ini. Terdiam sejenak, kemudian Duke Bamford menjawab, alasan aku meninggalkan medan perang adalah karena aku tahu kekuatan sejati Kronos. Bahkan tanpa kehadiranku, Kronos akan tetap menguasai benua ini. Roman memang hebat dan tindakannya mengagumkan. Namun, di hadapan kejayaan Kronos, semua pencapaiannya tidak berarti. Jadi, silahkan berjuang sampai akhir dan biarkan aku menikmati pertarungan ini untuk mengingatkan diriku bahwa aku masih hidup. Aku menantikan pertarungan terakhirmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia berbalik dan menghilang, meninggalkan kata-kata yang menggantung di udara. Di sisi lain, Kevin yang baru saja terbangun dari mimpi panjang, segera meminta informasi terbaru dari Hans. Tanpa ragu, Hans pun menceritakan semua kejadiannya dengan rinci. Setelah mendengar semuanya, seketika Kevin langsung berlari menuju garis depan barat, mengabaikan kondisi tubuhnya. Ferdinand yang berjaga di luar pintu pun hanya bisa menghela napas melihat tingkah temannya yang keras kepala. Di gerbang utama, seorang penjaga membunyikan lonceng tanda bahaya, memperingatkan adanya seorang musuh. Marquis Vandenburg beserta jajarannya segera tiba. Dia merasa takjub ketika melihat ribuan pasukan yang mendekat. Kepala staf yang tampak lesu itu berkomentar, alih-alih mencari penawarnya, mereka memilih menyerang dan mengabaikan racun itu. Marquis Vandenburg menjawab, Duke Bamford pasti menyadari bahwa memberi kita waktu bukanlah pilihan. Suaranya terhenti ketika ia melihat seorang pria tua berjubah hitam berdiri di depan pasukan.